Mas Agus gimana Mas Agus? Ini Gus, matur nuwun. Kalau menurut saya, yang saya tangkap dari Al-Hadi ini kan meneruskan meneruskan Mas Firman tadi, eh, dengan apa? Dengan mengetahui apa ya, Asmaul Husna di dalam diri kita udah tahu, kemudian apa terkonek dengan proses atau cara yang diajarkan Gus, bagaimana cara mengaktifkannya, terus ketika sudah teraktifkan kan akhirnya kan harus apa, otomatis kan sudah terhubung dan tinggal ketika sudah terjalani, kita, kalau saya kan akan selalu apa, karena udah terkoneksi ya, apapun yang kita lakukan kan udah bersama dengan Tuhan, dan di situ akan selalu menjaga jaga perilaku dalam diri kita melalui tiga komponen, melalui pikiran yang jernih, kemudian jiwa yang bersih, dan apa, hati yang selalu disucikan. Kemudian dengan dari pertama asma apa dibuka, kemudian dijalani, dan akan berjalan terus mengoneksikan asma-asma sampai 9 asma yang telah terambil kan, ya otomatis dampak akhlak kan yang muncul kan hanya dampak dampak yang baik, Gus. Kemudian eh, memang di dalam perjalanan mungkin tidak semulus semulus yang mungkin yang dibayangkan, cuman akan ada tantangan-tantangan dan ujian yang harus apa, yang harus tetap dijalani. Tapi dengan pengetahuan ahaki ini kan kita menjadi parameter untuk selalu memegang selama perjalanan hidup ini, Gus. Maka tadi mengatakan Gus, kalau menurut saya hanya dengan hanya melalui ahaki yang sangat, sebenarnya sangat sederhana, bisa diterima akal secara umum kan, ya semua semua orang bisa bisa menerima dan apa akan tergiring untuk memiliki akhlak yang baik, karena dengan parameter dengan cahaya kan per awal perilaku akan menjadi baik, Gus. Itu sih Gus menurut saya. Kalau Mas Heru gimana Mas Heru? Yes, mohon izin. 3 menit, Eh, J, 3 menit, tak usah sorry. panjang-panjang. J, Gus. Kalau saya mungkin akan cerita terkait dengan teknis pengalaman saya ketika menjalani asma, sih, Gus. Jadi ketika saya pribadi mengetahui 9 asma itu, terus dan kebetulan kan memang saya ada al-hafidnya, saya jadi tahu, oh, yang tadinya kebiasaan saya itu tanpa sadar ya, maksudnya secara otomatis itu suka merendahkan, sejauh berarti saya harus berubah gitu. Akhirnya otomatis perilaku akan berubah. Dan ternyata terjawab juga kenapa saya suka, dulu saya, bisnis saya itu saya senang mengajar, ngerah ngelesin, saya suka mentoring, ternyata karena di dalam diri saya ada assalam. Jadinya terus asma-asma itu yang terhubung dengan Nur Insan yang ada dalam diri saya itu assalam. Jadi ternyata, oh, berarti saya akan melanjutkan itu supaya lebih banyak orang yang te, apa tercerahkan dalam tanda kutip ya, Bu. Karena itu sebetulnya karena secara hakikat datangnya dari Allah. Itu sih Gus, secara teknis itu yang saya rasakan, Gus. Atur sembah nuwun. Ya. Kiyuan, gimana Kiyuan? Pendapat sampean seperti apa menangkapnya? Ini jenenge ngobrol santai, santai wae Oke, ngobrol. Gus. Kalau saya ngapunten Gus, saya cuma mengartikan dari kalimat substansi dan akhlakul kalimah, Gus. Substansi itu adalah inti pokok dari sesuatu.
Jadi substansi dari akhlak itu sendiri. Akhlak itu akibat dari perbuatan jiwa. Nah, makanya ada hubungannya dengan asma tadi, asmaul husna. Nah, di situ makanya mengambil 9 asma. 9 asma inilah yang dikoneksi dengan cahayanya Allah. Tapi tidak akan bisa terkoneksi kalau jiwanya tidak bersih. Makanya awalnya selalu ada tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa supaya mendapat cahaya dan terkoneksi dengan Allah. Jadi substansi dari akhlakul karimah tetap harus dari awal dari pembersihan jiwa, kemudian baru kok sudah bersih dikoneksikan, baru bisa membentuk akhlak yang baik, yang akhlakul karimah gitu Gus kok saya Gus. Oke, ini cowok semua. Cewek mana cewek? Peran siapa cewek yang mau ngomong? Silakan. Ngobrol santai. Lu kok kana? Yang wedok Agak ini, belum. nek wong wedok ini nek jemene iki rawani ngomong tapi nek mburi ngrumpune wae. Paling mereka tidur tok. Mana on cam coba aku mau lihat ada nggak aslinya. Paling nggak pakai jilbab terus nggak pakai apa gitu. Ngobrol kok kaget ketahuan. Kayak kita. Baik. Santai aja ya santai. Santai ya Kang Bejo. Gimana Kang Bejo? 3 menit Kang Bejo. Sambil Oke, Gus. ya Kang Bejo gimana? Pendapat Kang Bejo bahwa AHQ adalah substansi untuk membentuk karakter. Jadi, Gus, Mbak Gus. Kalau dari saya, menurut saya melihat dari judul ini, melihat dari judul dulu. AHQ sebagai substansi pembentuk akhlakul karimah. Artinya AHQ tadi di depan itu dia sebagai subjek, objeknya adalah akhlakul karimah. Dia bisa membentuk sebagai alat. Jadi banyak orang tahu tentang asma. Tetapi kalau tidak tahu caranya, bagaimana mengimplan, bagaimana dia mengafirmasi, bagaimana dia mengkoneksikannya, akhirnya juga tidak bisa berfungsi untuk membentuk sebuah akhlakul karimah. Nah, AHQ itulah dengan metodologinya, dengan mekanismenya, dia bisa membentuk. Itu kalau pemahaman saya dari judul tersebut, Gus. Siapa lagi yang memberikan advisnya, memberikan pendapatnya yang sudah belajar, yang merangkum? Saya Gus. Ya, Mas silakan. Yai, Tony, Gus, Mas. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya yang saya pahami arti untuk membentuk substansi untuk membentuk akhlakul karimah, satu ketika dia paham tahu asma apa saja yang ada di dalamnya seperti yang disampaikan Mas Firman tadi, dia tahu potensi asmaul husna yang ada di dalam dirinya. Terus yang kedua, ketika sudah tahu misalnya contoh Ar-Rahman Ar-Rahim, ketika tahu bahwa asmaul husna yang ada di dalamnya itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim, langkah selanjutnya adalah gimana cara mendownload cahaya Ar-Rahman Ar-Rahim itu masuk ke dalam kalbu. Terus yang selanjutnya, aplikasi Ar-Rahman Ar-Rahim itu seperti apa? Pahami sifat Ar-Rahman ini bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat belas kasih. Jadi gimana kita sebagai manusia yang berakhlak karimah itu bersifat kasih sayang kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada Allah, ibadah dengan ketulusan yang tadi menyatu dengan Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum tadi. Jadi menyadari bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makasih, guys. Kalau dari wanita siapa yang mau Bu Riswanti? Mana Bu Riswanti? Pripun panjenengan, Bu? Maaf Gus, ini baru di luar saya jadinya. Oh, Belum bisa fokus.
Ya, Tadi ya, udah ya. bilang sama Pak Bejo, Pak saya nggak on cam jadi masih di luar, nanti kalau udah sampai rumah izin. Oh ya, gak apa-apa. Nggih. Eh, apa meneh sing ngomong? Mbak Walia tadi kayaknya Raihan tadi. Eh, kan lagi goreng tempe. Mohon izin Gus, Ah, ini Mas Heru Madani sudah ikut hadir juga di dalam forum. oh ya, Ye. oke. Mas Heru, silakan Assalamualaikum, Mas Heru Mas Heru. memperkenalkan diri. Sama Mas Heru. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya baru aja pulang dari Depok ini, jenguk eh, kakak, jadi telat bergabung karena harus sholat isya dulu. Kalau di sini kan agak telat kan Oh iya, sholat iya. isyanya. Kalau Selesai sholat di isya, iya. saya lihat wah sudah mulai kelihatannya Zoom-nya. Emang Gus Salam selalu on time, tak pernah tidak on time. Iya, Gak ini apa-apa sih, itu kan santai aja, tidak ada masalah. Gimana iya. kabarnya Mas Heru? Alhamdulillah sehat Gus. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti ketemu di Bekasi nih. Insya Allah. Insya Allah. Kapan kira-kira ke Bekasi? Tergantung tim besok itu Selasa, tim leadernya Jawa Barat yang dikomandani Bu Anita itu di Bekasi mau datang ke Jogja, mau pendalaman Oh, tentang Asmaul Husna. Ada ya. 4 orang dan mereka itu berminat untuk bergerak di daerah Jawa Barat gitu, Hmm, untuk ikut iya, syiar, iya. untuk ikut membantu orang lain biar mampu memecahkan masalah kehidupan mereka. Yang mana jawaban-jawaban masalah itu bisa menjadikan solusi bagi kehidupan dunia dan akhirat. Amin, insya Allah. Ahad atau Asmaul Husna Quotient ini yang saya Konsep Mas Heru kan rasanya pernah ya kita ketemu ya. Itu baru kulit Mas Heru. Iya. Baru kulit yang saya buka karena memang untuk memahamkan itu butuh waktu paling tidak 2 hari. Baru ngeh itu ya. Kata-kata saya workshop 2 hari. Iya. Nah, disitulah pentingnya kita makanya sampai ada hadis apabila orang itu hafal Asmaul Husna maka dijamin masuk surga. Itu yang jadi pendalaman saya. Tapi nanti akan saya kupas dengan materi ini. Oke, selamat bergabung Mas Heru. Selamat Iya. nanti sharing-sharing saja, entah apa santai di sini kita sama-sama belajar lah. Saya juga tidak lebih hebat dari Bapak Ibu sekalian. Podo wae kabeh milik Allah ya. Kebetulan saya diajari dulu mungkin gitu ya. Tapi yang lain Bapak Ibu sudah diajari, saya belum misalnya. Kita hanya saling berbagi saja, tidak lain tidak bukan. Karena kalau apa ada cerita ya, ada cerita seorang ulama besar yaitu Buya Cid Bustami itu dia ketemu anjing itu, ketemu anjing, dia angkat jubahnya gitu. Terus tahu-tahu anjing itu sama Allah digerakkan untuk berbicara itu. Disindir, wah, merasa lebih baik, lebih suci dari anjing itu ya. Akhirnya beliau bertobat. Itu artinya kita tidak boleh merendahkan orang lain. Siapapun dia, seekor anjing pun kita tidak boleh merendahkan. Artinya jangan merasa kita orang suci, jangan merasa kita orang paling ibadah. Alhamdulillah kalau kita diperjalankan jadi orang baik. Alhamdulillah kalau kita diperjalankan orang suci. Alhamdulillah kalau kita diperjalankan bisa ibadah. Orang yang bisa ibadah itu sering terjebak, sombong dengan orang yang belum ibadah. Padahal belum tentu nilai-nilai kebaikannya. Siapa tahu di hari akhir justru orang yang belum ibadah disucikan sama Allah, diangkat dan menjadi ahli ibadah dan ahli jannah. Nah, itulah rahasia Tuhan. Makanya dalam hal ini saya tidak merasa paling hebat di antara Bapak Ibu. Kebetulan soal Asmaul Husna mungkin saya duluan diajari kan gitu. Mungkin saya duluan diajari gitu. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah sungkan-sungkan, santai aja. Yang lain mungkin Bapak Ibu udah diajari sama Allah, tapi saya belum. Jadi kita bisa saling berbagi. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini belum dibuka ya tadi ngobrol santai, jadi ngobrol santai. Silakan dibuka siapa nih? Moderator udah datang belum? Moderatornya Belum, kayaknya belum datang. belum Gus. Belum, Gus. Ya udah Kang di Bejo. moderatori aja Kang Bejo. Silakan dibuka Kang Bejo. Baik, Bapak Ibu sekalian,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Gus Salam, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di forum ini. Terima kasih sudah bisa bergabung di acara Ngobrol Santai bersama Gus Salam. Ya, karena beliau sudah hadir, kita tidak berlama-lama, ya. Karena saya melihat juga ini masih juga ada yang masuk, gitu, Gus. Jadi kita berlanjut saja perjalanannya acara hari ini. Baik, tema malam hari ini ngobrol santai bersama Gus Salam adalah AHQ sebagai substansi pembentuk akhlakul karimah. Nah, ini sangat suatu tema yang sangat menarik, ya. Tadi sudah diawali ngobrol-ngobrol juga sebelum kita mulai tentang AHQ itu untuk membentuk akhlakul karimah. Ya, sudah banyak memberikan pendapat dari beberapa santri. Tapi lebih hangatnya malam hari ini kita dengarkan saja keilmuan dari beliau, Gus Salam Yoyo Suharto. Untuk itu saya persilahkan Gus. Tapi Bapak Ibu sekalian untuk mengawali ngobrol santai bersama Gus Salam malam hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang baru ya bergabung. Bisa Pak Iwan ditayangkan siapa sih Gus Salam gitu ya. Nah, mungkin Pak Iwan bisa memberikan untuk mengawali. Setelah itu saya persilakan untuk Gus Salam bisa memberikan keilmuannya. Silakan Pak Iwan. Berjalan
Baik, terima kasih Pak Yohan. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sekilas siapa Gus Salam dan apa kegiatan yang selama ini sudah ditempuh dalam perjalanannya. Lalu karya-karya apa saja? Beliau tadi sudah ditayangkan beberapa buku yang beliau sudah terbitkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk mengawali acara ngobrol santai bersama Gus Salam pada malam hari ini, seperti biasa kita awali dengan membaca, kita sama-sama mendengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Gus Soni. Saya persilahkan Gus Soni. Makasih Kang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال Sadaqallahul Adzim. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 35 artinya Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi, perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak tersentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih musikan namanya pada waktu pagi dan petang. Sadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Soni. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sekalian, tema kita ngobrol santai bersama Gus Salam pada malam hari ini adalah AHQ sebagai substansi pembentuk akhlakul karimah. Bagaimana AHQ itu bisa membentuk akhlakul karimah? Nah, malam hari ini sudah hadir guru kita, Gus Salam Yoyo Suharto. Saya persilakan untuk beliau untuk menyampaikan keilmuannya. Saya persilakan Gus.
Baik, terima kasih Kang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. As'aluka kalimat haqqi qadha biwalido. Satu kalbi ismu mu'adham. Wadruhu bi'ajin ahwajin jala jalu halahalat kafa ya'in satiyasin sahunna wallahu ra'itun bal huwa. Quran majidun bilawhin mahfud alfu alfin salatin alfu alfin salamin alika sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita kembali kepada ngobrol santai. Jadi namanya ngobrol ya harus banyak yang ngomong. Kalau sendirian bukan ngobrol ya. Jadi nanti harus semua ikut ngobrol, ikut ngomong. Mungkin tidak lama saya akan sampaikan buka materinya. Kita nanti bisa diskus sama-sama kita menggali lebih dalam. Santai sajalah. Kita bebas, tidak usah terlalu takut. Baik, Bapak Ibu, saya akan mencoba nge-share tentang apa namanya ini. AHQ sebagai substansi pembentuk akhlakul karimah. AHQ adalah Asmaul Husna Quosen. Kita sudah tahu semuanya. Nama-nama Allah itu ada 99. Ada yang pengetahuannya hanya sekedar ya itu tahu nama Allah. Ya tahu Allah punya nama 99. Tapi barangkali masih banyak yang belum tahu bahwa nama Allah itu adalah sebagai substansi, sebagai hakikat, sebagai esensi dalam membentuk akhlak. Andai saja manusia tahu, yang tahu melo-melo kalau orang Jawa bilang, manusia itu tahu cara menggunakan Asmaul Husna, tentu revolusi akhlaknya akan terbentuk. Tentu pembentukan akhlaknya akan terbentuk. Tidak ada yang tidak terbentuk dengan baik karena dia punya panduan yang jelas. Yang jadi masalah kadang manusia hidup itu tidak memiliki panduan yang jelas. Hanya sekedar ibadah, tapi role modelnya nggak dipegang. Itu tidak memegang prinsip-prinsip, ya hanya yang penting jalan. Ada yang seperti itu. Namun juga ada yang memegang prinsip, ada yang sudah jalan tapi tidak tahu. Apa sih sebenarnya hakikat dari asma Allah? Bahkan setiap ayat, setiap surat selalu diawali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di situ sudah ada 2 nama Allah. Allah itu selalu berpasang-pasangan dalam memberikan asmanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Kudus. Alimun Hakim. Jadi setiap ayat-ayat itu selalu ada gandengan ayat-ayat 2 Asmaul Husna. Namun terkadang manusia lengah kalau tidak riset, tidak pendalaman tentang nama-nama itu. Oleh sebab itu, di sini Gus Salam ingin memberitahu kepada Bapak Ibu, karena ini dulu 21 tahun yang lalu Gus Salam diajari oleh guru Gus Salam langsung menjalankan 9 asma sebagai salam. Padahal nama saya adalah Yeswato, tapi namamu adalah Salam. Jadi panggilanmu sekarang adalah Gus Salam. Ya saya terima saja. Tapi setelah saya gali, ternyata salam itu memiliki sifat artinya penyelamat, damai. Bagaimana kita ini bisa selamat dan bisa damai? Bagaimana mungkin kita menyelamatkan orang lain kalau diri kita sendiri tidak selamat? Bagaimana mungkin kita bisa memberikan kedamaian terhadap orang lain kalau kita sendiri belum damai? Nah, disitulah saya mengambil panduan bahwa asma as-salam tadi sebagai trigger saya. Trigger saya supaya berlaku untuk bisa menyelamatkan saya dan keluarga saya, teman-teman saya, dan orang lain. Alhamdulillah,
setelah sekian lama perjalanan AHQ Asmaul Husna ini tadi, di umur 20 tahun itu terbentuk dari 2023, sebenarnya ini sudah kita angkat di permukaan umum oleh saya, namun tidak begitu maksimal. Baru tahun 2024 ini Gus Salam menemukan judul branding yang pas, yaitu Asmaul Husna sehingga bisa diangkat orang. Nah, Bapak Ibu, pernahkah kita punya satu atau dua nama Allah yang kita sukai? Pernah nggak kita selama itu mikirkan nama Allah yang paling kita sukai? Kalau nggak pernah ya tentu beda hasilnya. Tapi kalau pernah Bapak Ibu, dan mendalami asma itu, tentu akhlaknya akan automatically menjadi baik. Contoh, asma Allah yang bernama Alimun Hakim. Alim adalah Allah yang maha memiliki ilmu. Sementara Hakim adalah Allah yang maha bijaksana. Dan ini perilaku ini ada di dalam diri manusia. Kenapa manusia itu ada yang punya ilmu, ada yang tidak punya ilmu, ada yang bodoh, ada yang pandai. Tapi kebanyakan manusia tidak menyadari ilmu yang dia dapat datangnya dari Allah yang memiliki ilmu, yaitu Al-Alim. Maka kufurlah dia. Abi ayi ala irabikum matukaziban. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan. Jadi setiap hari kita kufur dengan Al-Alim. Kalau kita tidak bersyukur atas ilmu yang kita dapatkan selama hidup ini. Dari kita membuka mata dan menutup mata, kita pasti punya ilmu. Kita pasti mendapatkan ilmu pengetahuan, entah itu dari video, entah itu dari snack video, entah itu dari TikTok, entah itu dari orang lain, entah itu dari baca buku, entah itu dari nonton film, entah itu dalam perjalanan melihat kehidupan. Kita selalu setiap hari mendapatkan ilmu. Tapi pernahkah kita bersyukur pada Allah yang bernama Al-Alim? Kalau kita selama ini hanya dapat ilmu, tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah yang bernama Al-Alim, kufur namanya. Karena substansinya Allah yang bernama Al-Alim lah yang memberikan ilmu kepada kita. Ternyata setiap saat kita bersama Allah yang bernama Al-Alim. Karena kita tidak tahu ilmunya tentang kebijaksanaan. Terkadang orang punya ilmu itu tidak bijaksana. Ada yang bijaksana, ada yang tidak. Apa contohnya orang yang punya ilmu yang tidak bijaksana? Dia menyalahi amanah. Contoh, ilmu lampu merah itu ilmunya pasti stop. Kalau lampu merah Anda tabrak berarti Anda melanggar pengetahuan Anda. Berarti Anda tidak bijaksana. Itu contoh di lampu merah, di lalu lintas sajalah dulu. Contoh yang terberat lagi, Anda menjadi pimpinan, Anda menjadi pejabat. Punya ilmu, tahu korupsi itu dosa, tapi Anda lakukan. Berarti Anda masuk ke dalam kufur. Tiap hari sholat, tapi kufur. Ta'udzubillah min dzalik. Nah, bagaimana supaya kita itu sholat kita tidak menjadi kufur? Ya kita harus bijaksana. Nggak boleh menyalahgunakan ilmu itu. Itu contohnya begitu. Nah, kalau kita sudah tahu dua nama Asmaul Husna ini tentu akan membentuk akhlak kita menjadi baik. Karena orang yang berilmu wajib bijaksana. Karena ayatnya bunyi begitu. Allah itu selalu menggandengkan. Bapak Ibu bisa lihat beberapa ayat-ayat Allah di dalam surat-surat itu. Alimun Hakim, Sami'un Basir, Latiful Khabir, gitu kan. Yang biasa buka Quran, yang biasa ngaji, kalau nggak biasa ya nggak tahu. Tapi ya nggak apa-apa. Cobalah buka-buka Quran, janganlah jadi pajangan. Bukalah Quran itu. Ya kan? Karena kita punya kepentingan yang sangat kuat di hari akhir.
Tapi manusia dalam kehidupannya lebih penting dunia daripada akhirat. Akhirat hanya sekedarnya saja sebagai sandaran. Oh, saya tidak, Bapak Ibu. Sejak usia 18 tahun saya balik kepentingan itu. Number one, bagaimana kehidupan saya setelah kematian saya? Benarkah saya selamat? Benarkah saya bahagia? Saya gali, Bapak Ibu. Puluhan tahun, total sekarang sudah 37 tahun saya terjun di dunia ini. Mencari hakikat, substansi, mencari konsep-konsep makrifat dan segala macam, sudah masuk sufi, juhud sudah saya lakukan. Untuk mencari kebenaran Tuhan. Tapi setelah saya berjuang, berproses tadi karena kekuatan istiqomah, tidak pernah menyerah untuk mencari kebenaran sejati, terlahirlah konsep Asmaul Husna Qusn yang benar-benar mampu merevolusi akhlak. Sebagai wujud keilmuan dalam Islam adalah ilmu yang namanya akidah akhlak. Banyak kita berbicara akidah. Tapi substansi akidahnya apa? Akidah akhlak, akidah yang komponen yang ketiga itu asma wa sifat. Hanya batasan hanya itu milik Allah. Padahal di dalam diri manusia tidak lain, hampir. Allah punya sifat maha kasih, manusia juga punya sifat kasih. Allah punya maha penyayang, manusia juga punya sifat penyayang. Allah maha memiliki ilmu, manusia punya ilmu. Allah maha perkasa, manusia pun ada yang perkasa. Allah maha melihat, manusia pun ada yang bisa melihat. Allah maha suci, manusia pun ada yang suci. Hanya perbedaan manusia hanya sedikit, bagai tidak ada seujung debu. Karena Allah duduknya maha. Tapi semua itu datang dari Allah. Substansinya begitu. Nah, kita sebagai manusia wajib tahu. Wajib tahu, Bapak Ibu. Asmaul Husna mana yang Anda sukai, yang kita sukai. Pelajari secara mendalam. Saya dulu itu, sebelum saya membentuk konsep Asmaul Husna Qusn, sebelum saya mengkonsep, menginovasi supaya ini bisa bermanfaat untuk umat, saya berpikir, saya itu dari dulu paling suka yang namanya salam. Ternyata itu ada hubungannya. Kenapa nabi-nabi semua berpangkat alaihi salam? Salam itu begitu damai, begitu tenang. Orang yang selamat itu akhlaknya tenang. Orang yang selamat itu wajahnya penuh kedamaian, tidak penuh kemurkaan. Karena kesenangan itulah yang membuat saya merefleksikan kehidupan saya. Bagaimana saya menyelamatkan diri. Maka saya belajar. Bagaimana saya menyelamatkan keluarga saya. Saya sampaikan keilmuan yang telah saya pahami dan saya buktikan sendiri. Mungkin kalau orang tanya, sanatnya apa? Saya tidak butuh sanat. Saya tahu sanat, saya belajar dari sanat-sanat. Tapi saya menggali pembaharuan-pembaharuannya. Kita tidak boleh di kotak-otak kita dengan masa lalu. Kita harus berkembang oleh otak. Karena manusia itu berubah. Karena peradaban itu selalu berubah. Makanya saya tidak mengandalkan sanat. Saya tahu Bapak Ibu. Saya belajar puluhan tahun, goblok kalau saya nggak tahu sanat. Tapi saya nggak mau cerita sanat. Asmaul Husna juga ada sanatnya Bapak Ibu. Pertama kali yang menjumlegerkan Asmaul Husna adalah Ibnu Arabi. Dengan konsepnya wahdatul wujud. Nah Bapak Ibu kalau saya cerita wahdatul wujud, stres sudah kepalanya. Sunan Kalijaga dengan manunggaling kaula kelawan Gusti, stres Bapak Ibu. Mindsetnya udah beda. Nah ini adalah pembaharuan-pembaharuan yang saya temukan.
Intinya adalah bagaimana ilmu itu mampu menyelamatkan kehidupan kita. Tidak memperdebatkan asal-usulnya. Tapi betulkah ilmu itu bermanfaat dalam kehidupan ini? Manusia hari ini, Bapak Ibu, dijebak setan itu habis-habisan. Misalnya ada tokoh, dia cari masa lalunya. Di masa lalunya ada kesalahan, dia tembak itu, dibunuh karakternya. Kalau saya tidak berpikir seperti itu. Saya berpikir pada manusia itu adalah hari ini dan masa depan. Bukan masa lalunya yang saya lihat. Tak ada manusia sempurna itu, tak ada. Semua punya masa kelam. Dan masa kelam masa lalu bukan di judgment. Karena kehidupan ada perubahan. Boleh jadi masa lalunya hitam, tapi justru masa depannya dia putih. Tapi boleh jadi masa lalunya putih, masa depannya hitam. Jadi kita nggak boleh menilai masa lalu, Bapak. Karena ada kalimat taubat. Astagfirullahaladzim as'aluhu taubatan. Kalau manusia itu sudah bertobat, tentu dia akan mendapatkan pancaran nur Asmaul Husna, yaitu Al-Qudus, Al-Ghafar, dan Al-Wadud. Bagaimana mungkin kita menilai orang lain dari masa lalunya? Gak mungkin, Bapak. Salah. Kita harus melihat saat ini dan masa depan. Saat ini orang itu baik atau tidak? Manfaat atau tidak? Kalau saya justru tidak mau pusing dengan keadaan orang lain. Karena semua adalah rahasia Tuhan. Saya nggak mau pusing orang itu pelacur atau tidak pelacur. Itu rahasia dia dan Tuhan. Yang penting bagaimana saya bisa menjadi baik. Dan bagaimana saya bisa manfaat. Itu hidup saya. Begitu. Nah, kalau kita sudah tahu Asmaul Husna tadi, kita kembali ke Asmaul Husna, kita bisa merefleksikan, kita bisa mendalami. Jadi benar, hadis itu valid. Siapa saja yang hafal Asmaul Husna, dijamin masuk surga. Hafal itu dalam artian ada yang lebih dalam. Tidak sekedar hafal. Alimun hakim, hafal. Sami'un basir, hafal. Tapi makna dari asma itu kita refleksikan dalam kehidupan. Dua saja kita jalani. Insya Allah. Manusia sudah berubah akhlaknya. Apalagi 3. Apalagi 6. Apalagi 9. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 99. Kalau kita sebagai umat Rasul, Rasulullah saja menjalani 99 asma. Sadarkah Anda? Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, berapa asma Anda berjalan? Aduh, hebat kasih sayang. Mungkin Anda kasih sayang terhadap istri, anak, dan keluarga. 2, menyelamatkan orang lain, membantu orang lain dalam kesusahan. Sudah 3 asma. Selanjutnya, memiliki ilmu, mendapatkan ilmu. Belajar, sekolah, jadi guru, jadi dosen. 4. Terus berlaku bijaksana. Setelah kita memiliki ilmu, kita bijaksana terhadap satu permasalahan. Sudah 5 Asmaul Husna. Terus kalau ada orang salah, minta ampun sama kita, kita maafkan. Kita sudah bersama Allah yang bernama Al-Ghafar. Sudah 6. Kita pulang ke rumah, kita mencintai anak istri kita. Kita bersama Allah yang bernama Al-Wadud. Sudah 7 asma. Minimal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jeli, Bapak Ibu bisa menghitung lebih dari 9 asma dalam satu hari. Kita kuat. Kita bersama Allah yang bernama Al-Aziz sehingga kita tidak sakit. Kita bersama Allah yang bernama Al-Hayyun. Allah yang Maha Hidup. Kita selalu sehat. Sembuh dari penyakit. Sudah 10, sudah 11 asma. Jadi setiap hari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau teliti, bisa lebih dari 20 asma kita berjalan. Coba Bapak Ibu renungkan itu. Sudahkah kita itu bersyukur dengan asma Allah itu?
Sudahkah kita sadar selama ini kita bersamai Allah? Sudahkah kita sadar dipermudah sama Allah? Tapi pada prakteknya kita banyak protes sama Tuhan. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, dan kurang itu. Allah kasih 101 saja. Tidak sesuai dengan harapan kita, kita udah protes sama Tuhan. Saya dulu sempat malu. Malu kepada Tuhan. Sekian banyak nikmat yang dikasih. Sesuai dengan asma. Ternyata ada satu yang tidak sesuai, protes, malu saya. Saya Bapak Ibu, saya sampai pernah stres, saya tuh tidak mau doa dan malu sama Tuhan. Karena malu. Ada 4 tahun saya tidak mau doa. Karena terlalu banyak nikmat diberikan kepada saya. Tapi Allah tetap betul-betul luar biasa. Berdoalah kau padaku. Niscaya aku beri. Udunit astajib laku. Dia hanya menjalankan syariatnya begitu. Nah, kenapa saya bikin 9 asma husna? Minimal manusia itu di 9 asma setiap harinya. Dan itu variannya bisa berubah-ubah. Besok kita perkasa, lusa kita udah nggak perkasa. Kita sakit. Besok kita tambah ilmu, lusanya kita udah nggak tambah ilmu karena nggak mau belajar. Tidur aja. Sadarkah kita selama ini bersama Allah, bersama Asma'ul Husna? Saya yakin Bapak Ibu bisa menjawab. Nah, kalau kita meyakini ini akidah akhlak ajaran Islam sangat-sangat luar biasa. Jangankan kok 9 asma kita jalankan dengan baik. 3 asma saja kita memiliki karakter akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Hanya saja terkadang kita tidak mau sadar. Terkadang kita tidak mau peduli dan menggampangkan itu semua. Maka kena pasal fabi'ayi alaihi rabbikum tukadziban. Itu pertanyaan di hari akhir yang paling menakutkan. Sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, enteng itu. Syahadat sudah, rukun iman, rukun Islam sudah, enteng itu. Tapi begitu ditanya, tiap hari kau kekasih ilmu pengetahuan, sudahkah kamu bersyukur kepadaku? Abi ayi ala irobikum matukazibat. Mana alat buktinya kamu bersyukur? Selesai. Kena pasal Abi ayi. Masuklah. Tapi kalau setiap hari kita ingat itu, Bapak, kita bersyukur. Dalam artian bersyukur kita selalu ingat dan mengaplikasikan. Otomatis akhlak kita dijaga sama Allah. Hati kita dijaga sama Allah. Setiap hari mau saya ingatkan aja. Tadi saya bikin video perjalanan rohani. Bagaimana rohani jiwa-jiwa menyatu naik ke alam, ke langit ketujuh. Saya hanya berpikir bukan saya hebat. Oh, ini rahasia Allah memberikan ilmu rohani agar umat tahu substansi mi'raj, perjalanan naik ke langit. Karena banyak orang sekarang ngaku-ngaku naik ke langit tapi prosesnya tidak jelas. Misalnya begitu. Tapi tak apa, memang manusia itu dari tidak tahu menjadi tahu. Saya dulu juga sama. Dari tidak jelas baru jelas. Gitu. Tulisan pun sama, dari tidak jelas menjadi jelas. Lukisan pun sama, dari tidak jelas menjadi jelas. Kalau udah begini kita bisa bijaksana. Nah ini, makanya coba Ibu perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, Asmaul Husna apa setiap hari yang Anda rasakan dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Sudahkah Bapak Ibu paham? Sudahkah Bapak Ibu sadar? Ternyata bahwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Melalui sifat kamu, melalui perilaku kamu, ternyata bersama Allah. Amazing. Amazing kalau kita paham itu. Ya, insya Allah
Akhlak kita akan langsung terevolusi. Transformasi akhlak itu akan terjadi. Saya buktikan diri, saya sendiri membuktikan. Saya dulu setiap hari kerjanya mukul, kayak gitu. Dah lama sekali, sudah 37 tahun saya sudah tidak bisa mukul orang. Dulu, jangan salah. Saya ahli bela diri. Jagoan dulu. Kan itu. Nah, bagaimana proses input dan outputnya? Kalau kita senang Asma Husna yang bernama Alimun Hakim. Atau kita ganti yang lain. Asma apa misalnya Ghafarur Wadud. Allah yang Maha Pengampun dan Allah yang Maha Mencintai. Ternyata cinta itu bisa bertahan kalau kita memaafkan pasangan kita. Bila satu pasangan suami istri cintanya ada masalah dan tidak memaafkan, maka kehancuran yang terjadi. Tapi kalau saling memaafkan, maka cintanya akan diampuni. Cintanya akan berlanjut, maksud saya. Itu sebabnya Bapak Ibu. Sekian banyak dosa kita yang tak terukur ini, begitu kita minta ampun kepada Allah, Allah mengampuninya. Kenapa? Karena Allah punya nama Al-Ghafar dan Al-Wadud. Allah yang Maha Pengampun dan Allah Maha Mencintai. Ini kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita, kita pun akhlaknya menjadi mulia. Tak kala ada orang lain yang salah sama kita dan dia minta maaf kepada kita, kita maafkan, maka terjadi silaturahmi. Ukhuwah Islamiyah akan menjadi kuat. Refleksi dari Ghafarur Wadud. 2 asma saja kita udah dimuliakan. Apalagi 10 asma. Nah, makanya saya sangat intens sekali dan sangat serius sekali dengan Asmaul Husna Husn. Sepele tapi dahsyat sekali. Mampu merubah akhlak seseorang. Terutama akidah akhlak. Mampu menyelesaikan semua masalah batin orang. Yang tadinya protes menjadi ridho. Mampu menjawab kebingungan orang lain. Yang tadinya bingung menjadi jelas jalan hidupnya. Karena dia bersama Asmaul Husna. Selesai. Inilah konsep rahmatan lil alamin. Benar-benar menjadi selamat. Jangan rahmatan lil alamin kalau kita tidak selamat. Impossible. Kita dulu kita selamatkan. Nah, ini gambaran. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mendalami itu, wah itu workshop. Workshop. Bagaimana memprosesnya? Nah, input, proses, output. Inputnya pengetahuan. Nah, inputnya pengetahuan. Prosesnya adalah download. Gimana mendikirkannya? Banyak orang dikir tapi tidak masuk. Banyak orang download tapi gagal. Kan gitu. Kuotanya harus cukup, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau punya HP mau download, kalau kuotanya nggak cukup ya gagal. Sama dengan ini. Kalau kita tidak mempersiapkan mindsetnya, istiqomahnya, maka begitu kita mendownload, menginternalisasi cahaya nur ilahi, maka gagal dia masuk ke dalam diri kita. Tidak akan berjalan. Ya laqad ja'akum minallahi nurun, itu tidak akan berjalan. Nah, itulah pentingnya kita memahami Asmaul Husna. Udah begini Bapak Ibu. Selesai. Ibadah sholat mau udah biasa. Orang Islam yang namanya Islam ya harus sholat. Kalau tidak sholat ya tidak Islam namanya. Orang Islam ya harus baca syahadat. Wah itu rukun. Itu dasar. Rukun Islam itu kan ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa. Waktunya puasa, puasa. Kalau tidak puasa, ya bukan Islam.
Gitu. Jadi rukun Islam itu hal yang wajar, harus dilaksanakan. Zakat ya harus zakat, kalau nggak zakat ya bukan Islam Bapak Ibu. Umrah dan haji, haji ada komanya kalau mampu. Minimal 4 ini harus jalan. Kalau nggak jalan ya bukan Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat. Itu wajib. Jangan ngomong Islam kalau nggak ngerti rukun itu. Rukun iman juga harus dipahami. Ada 6 perkara. Jadi rukun iman, rukun Islam ini bagi saya tuh ya nggak bisa ditawar. Saya tidak mau membahas di situ. Kenapa? Itu dasar. Kalau Anda tidak sholat, ya berarti Anda bukan Islam. Ngomong saya. Makanya saya nggak mau pusing. Lebih dari itu yang saya gali. Tapi ya boleh, orang ceramah sholat ya boleh. Mengingatkan orang yang tidak sholat, yang belum Islam. Kalau Islam, kadang enggak itu. Tapi kalau kita jadi benar-benar sadar, namanya orang Islam itu menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Itu standar. SD itu, kalau bilang pendidikan, ada lagi lebih tinggi. Untuk menjadi akhlakul karimah, pahami asmaul husna. Ajar. Anda akan selamat. Karena selama ini, Anda bersama Allah. Namun Anda tidak sadar. Anda membuka mata, karena Allah yang maha melihat al-basirah. Anda berbicara, karena Allah yang berkata-kata kalamullah. Anda mendengar, karena Allah yang bernama As-Sami, Allah yang maha mendengar. Anda berpikir, Anda bersama Allah yang maha menciptakan. Kholak, kholik, dan 3 asma. Anda kuat berjalan, berlari. Anda sudah bersama Allah, bersama Al-Aziz. Anda memaksakan kehendak. Ingin makan sayur ini, sayur ini, sayur ini. Kalau tidak mau makan. Anda sudah bersama Allah yang bernama Al-Jabbar. Hah? Berapa tahun Anda baru sadar? Santai, men. Santai, men. Santai saja. Ah, mumpung belum mati, cepat-cepat tobat. Cepat-cepat bersyukur. Terima kasih ya Allah. Kau berikan penerangan kepada saya. Malam ini melalui Gus Salam menyadarkan saya dari kekuburan saya atas nikmat yang kau telah berikan melalui Asmaul Husna. Selesai. Kan sudah ngomong. Kalau belum ngomong ya nggak selesai. Begitu. Dahsyatnya Asmaul Husna. Kalau kita mampu meresapi dan merefleksikan. Jadi yang jadi masalah bagaimana mendownloadnya. Ikuti workshopnya. Karena saya tidak buka di sini, nggak selesai. Itu betul 2 hari, Bapak Ibu. Itu 2 hari. Saya kira itu, Kak Bejo, bisa kita diskusikan bersama. Silakan yang mau nanya boleh, yang menanggapi boleh, yang mau memprotes, menyangkal boleh. Nanti tak jelasin. Enggak. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Pakai moderator kita kan. Oke.